Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inas Maira Ramadanti dari kelas 11 MIPA 5 SMAN 10 Malang. Nomor absen 21 akan menjelaskan jaringan ikat. Jadi, manusia itu di dalamnya terdapat 37 triliun sel. Nah, dari jumlah sel itu ada yang memiliki kesamaan, dan dari kesamaan itu akan membentuk suatu jaringan. Nah, di manusia itu ada jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Dan saya akan menjelaskan tentang jaringan ikat. Apa itu jaringan ikat? Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat atau menyokong antar jaringan atau antar organ. Jaringan ikat ini tersusun oleh berbagai sel dan serat. Serat tersebut tersusun dari molekul protein. Serat jaringan ikat terbagi menjadi 3, yaitu kolagen, elastin, dan retikuler. Jaringan ikat merupakan jaringan yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Serat jaringan ikat. Yang pertama ada serat kolagen. Serat ini tersusun dari protein kolagen. Ciri-cirinya berukuran besar, bersifat kuat, berwarna putih, dan tidak elastik. Contohnya yaitu ketika kita menarik kulit kita, kulit tersebut tidak lepas dari dagingnya. Yang kedua yaitu serat elastin. Serat ini tersusun dari protein elastin dan berwarna kuning. Ciri-cirinya berukuran lebih tipis dari serat kolagen, namun lebih tebal dari serat retikuler. Serat elastin ini juga elastik, yaitu ketika kulit ditarik, kulit akan kembali ke bentuk semula karena adanya serat elastin. Yang ketiga yaitu serat retikuler. Serat ini tersusun dari protein kolagen dan berukuran sangat tipis. Serat retikuler menghubungkan serat kolagen dengan serat kolagen lainnya, atau serat kolagen dengan serat elastin. Serat retikuler juga menyambungkan antara jaringan ikat dengan jaringan lainnya. Secara umum, jaringan ikat itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Yang pertama, jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati terdiri atas jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar, komponen penyusun selnya lebih banyak dibandingkan serat. Jaringan ikat longgar berfungsi untuk membungkus organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf. Contohnya yaitu mesenterium, yaitu selaput pembungkus organ dalam perut. Sedangkan jaringan ikat padat, komponen penyusun selnya lebih sedikit dibandingkan seratnya. Jaringan ikat padat itu dibagi lagi jadi 2, yaitu jaringan ikat padat teratur, contohnya tendon, atau yaitu penghubung antara tulang dan otot, dan ligamen, yaitu penghubung tulang dan tulang. Dan yang kedua yaitu jaringan ikat padat tidak teratur, yaitu contohnya fascia, yaitu selaput pembungkus otot. Yang kedua yaitu jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair terdiri dari jaringan darah dan jaringan limfa. Jaringan darah berperan dalam proses transportasi dan sebagai sistem kekebalan tubuh, sedangkan jaringan limfa berperan dalam sistem imunitas tubuh. Yang ketiga yaitu jaringan ikat penyokong. Jaringan ini adalah jaringan ikat yang berperan dalam membentuk dan menyokong tubuh. Jaringan ini terdiri dari jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Jaringan tulang rawan tersusun oleh sel kondrosit. Jaringan tulang rawan terdapat 3 macam, yaitu hialin yang berciri-ciri halus dan transparan yang terletak di permukaan persendian dan dinding trakea, elastin yang berciri-ciri lentur dan serabut, elastisnya bercabang-cabang dan letaknya di tulang hidung dan tulang daun telinga, dan
jaringan tulang rawan fibrosa, yaitu yang berciri-ciri kurang lentur dan letaknya di ruas tulang belakang dan tendon. Sedangkan jaringan tulang keras tersusun oleh sel osteosit. Jaringan tulang keras terdiri dari tulang kompak dan tulang berongga. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.